Selanjutnya adalah Islam dalam kebahagiaan di dunia. Bisa di next. Nah, Islam dalam kebahagiaan dunia dapat ditemukan banyaknya keberagaman yang terjadi di aktivitas masyarakat. Keberagaman ini tentu dapat menjadi suatu ancaman bagi kehidupan masyarakat apabila terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan keberagaman menjadi api perpecahan. Agama Islam hadir dalam krisis toleransi keberagaman yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa keberagaman adalah hal yang sangat wajar. Keberagaman masyarakat dalam pandangan Islam dapat menjadikan suatu semangat untuk membangun persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, banyaknya kasus perpecahan akibat keberagaman masyarakat yang terjadi membuat stigma masyarakat terhadap suatu keberagaman menjadi negatif. Pemahaman tentang ajaran Islam dapat mengurangi kesalahpahaman seseorang tentang dampak adanya keberagaman. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman bahwa, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keberagaman yang terjadi di kehidupan masyarakat. Metode penelitian. Penelitian untuk penelitian ini adalah metode deskriptif, lalu data dan sumber data diperoleh dari pengisian kuesioner dari para responden yang merupakan masyarakat umum, data sumber yang diperoleh dari jurnal penelitian sebelumnya, dan dengan teknik pengumpulan metode pengisian kuesioner yang disebarkan melalui sosial media pada masyarakat umum. Judul dan pembahasan. Diagram penyebaran gender. Pada kuesioner ini terdapat 30 responden yang mengisi dan terdapat 56,7% laki-laki dan 43,3%-nya perempuan. Dan diperoleh umur kurang dari 17 tahun sebanyak 13,3 responden dan umur tentang 17 sampai 25 tahun 83,3 dan sisanya lebih dari 25 tahun. Serta responden yang mengisi pertanyaan pertama sebanyak 96,7% menjawab ya dan sisanya menjawab tidak. Berikutnya adalah kesimpulan dan saran dari artikel ini. Next. Kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari artikel ini ada dua, yaitu yang pertama adalah keberagaman merupakan variasi dari berbagai macam kombinasi elemen demografis sesuai sumber daya manusia, organisasi, komunitas, masyarakat, dan budaya. Sedangkan keberagaman itu berasal dari kata agama. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan dan Tuhan. Maka suatu paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian tersebut dapat disebut agama. Yang kedua adalah agama Islam menanamkan konsep bahwa pluralitas, toleransi, dan multikulturalisme merupakan keadaan yang harus dihormati dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Salah satu contoh nyata di sekitar kita adalah perbedaan agama. Sebagai umat muslim yang baik dan taat, dalam bermasyarakat, kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan. Namun, tentunya kita harus mampu menyikapi arah tindakan kita dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama non-muslim tanpa melewati batasan-batasan hukum dalam Islam. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Dengan saya akan
bisa menjadi 3 sesi. Untuk sesi pertama diberikan 4 pertanyaan. Untuk yang bertanya untuk Kaisen dulu, kemudian saya akan tunjuk. Silakan. Baik, untuk Naufal Diaul Haq dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novaldi Ulhaq. Waalaikumsalam. Perwakilan dari kelompok 9 ingin bertanya. Jadi dari data yang telah dipaparkan diketahui bahwa mayoritas responden setuju bahwa Islam itu berperan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman. Akan tetapi di dalam data tersebut tidak diperlihatkan atau tidak dijelaskan latar belakang religi daripada responden. Apakah hal tersebut berarti latar belakang religi tidak berpengaruh terhadap penilaian tersebut atau bagaimana? Apakah jika nanti diberikan latar belakang religi misalnya, apakah pendapat responden yang beragama Islam dan yang beragama bukan Islam akan berbeda ataukah sama terhadap pernyataan bahwa Islam penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman? Kiranya begitu. Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Muhammad Zamhadir Dojavi. Silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamhadir Dojavi, NRB 500520101, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menanyakan, tadi kan telah dijelaskan pada bagian pembahasan bahwa cara pandang orang dalam satu permasalahan itu akan berbeda tergantung gender orang tersebut. Nah, apakah ada bukti atau penelitian yang membahas mengenai ini dan juga apakah dalam Islam hal ini telah dijelaskan? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Afilia Dina Salsabila. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Firda Dina Salsabila. Saya dari kelompok 1. Izin bertanya, kan kita tahu bahwa Indonesia mayoritasnya penduduk dan pemegang jabatannya adalah beragama Islam. Dan kadang ini tuh menimbulkan semacam intoleransi. Apakah menurut kalian tokoh-tokoh pemerintahan yang menduduki Indonesia yang beragama Islam dan maksudnya gini, khususnya di Kementerian Agama kita kan tahu yang menduduki jabatan itu selalu orang yang beragama Islam. Apakah ini merupakan bentuk intoleransi akan keberagaman di Indonesia dan mengapa tidak dibentuk Kementerian Agama untuk setiap agama sehingga dapat mengimbangi keberagaman yang ada di Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan akan lebih adil dan merata untuk semua umat beragama. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 7 bisa dijawab untuk pertanyaan-pertanyaannya. Permisi Mas Aji, ini kalau jawabnya dari
pertanyaan kelompok 1 dulu, apakah boleh? Boleh. Oh. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa pejabat-pejabat kita banyak yang beragama Muslim, beragama Islam, khususnya di Kementerian Agama? Mungkin karena pada awal terbentuknya Kementerian Agama ini diusulkan oleh 6 atau 7 tokoh Badan Kepemimpinan Nasional Indonesia Pusat yang beragama Islam, sehingga mayoritas pemegang jabatannya beragama Islam. Namun dalam struktur kepengurusan Kementerian Agama didapatkan dirjen-dirjen bimbingan masyarakat dari agama lain. Contohnya itu ada Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, yang terdapat pusat pembimbingan dan pendidikan Konghucu yang di dalamnya dipimpin dan diurus oleh orang yang memiliki agama yang sama dengan dirjen yang dipimpinnya. Kecuali ketika ada kepala dirjen yang memasuki usia pensiun, maka akan digantikan oleh pelaksana tugas yang memiliki pangkat setara dengan orang yang pensiun tersebut. Karena pada tahun 2020, kalau tidak salah, pada saat kepala dirjen Bimas Katolik sudah memasuki usia pensiun dan belum ada pengganti yang sesuai, maka digantikan oleh Sekjen Kementerian Agama yang beragama Islam. Hal ini hanya untuk membantu pelaksanaan tugas administrasi dan tidak mencampuri urusan lainnya. Apakah menjawab kelompok 1? Ya, jadi kesimpulannya kalau Kemenak itu tetap dipimpin orang Islam, tapi di dalamnya ada kayak sub-sub buat agamanya gitu ya, ada dirjen-dirjennya sendiri. Terima kasih sudah menjawab. Sama-sama. Misi saya Krisna Putra Yuda izin menjawab pertanyaan nomor 2. Jawabannya adalah sebenarnya tidak ada hubungan yang signifikan antara perbedaan jenis kelamin dengan sikap namun mahasiswa dengan jenis kelamin perempuan lebih toleran daripada laki-laki. Ini diambil dari artikel pengaruh jenis kelamin dan latar belakang sekolah terhadap toleransi karya Abbas Arfan dan Faris Zulfahmi dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih. Apakah menjawab? Sudah sangat menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab untuk pertanyaan kelompok 9 tentang mayoritas responden setuju Islam berperan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman, akan tetapi tidak ada data yang memperlihatkan latar belakang religi dari responden. Apakah itu berpengaruh? Jawabannya sebenarnya latar belakang religi juga berpengaruh dalam penelitian ini, namun karena pengisi kuesioner tersebut mayoritas beragama Islam, maka data tersebut tidak diperlihatkan. Dan jika saya lihat pada responden, justru orang dengan agama lain pun setuju bahwa Islam dapat menyatukan keberagaman. Terima kasih. Mungkin apakah Anda setuju? Apakah Anda ada yang keberatan dengan jawaban kami? Untuk kelompok 9. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya diberikan 4 pertanyaan. Untuk yang bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Oke. Untuk pertanyaan pertama dari Danang Samudra. Silakan. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Danang Samudra, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya mengenai statement pada makalah kelompok Anda, yaitu yang disebutkan bahwa kita harus mampu menyikapi arah tindakan kita dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama non-Muslim tanpa melewati batasan-batasan hukum dalam Islam.
Nah, dengan statement yang ada itu mengingatkan saya pada sikap toleransi antar agama, yaitu mengenai mengucapkan hari raya. Ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa perbuatan itu kayak dosa atau tidak boleh dilakukan. Contohnya saya sebagai umat Muslim, mengucapkan selamat hari Natal atau Paskah kepada umat Kristiani. Menurut tanggapan kelompok Anda, apakah hal ini sesuai dengan statement tersebut atau bertolak belakang atau bagaimana? Mungkin nanti bisa diberikan alasannya juga. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Adinda Priyaudina. Silahkan. Baik, apakah suara saya jelas? Izin bertanya, saya Dinda Putri, perwakilan dari kelompok 8. Saya izin bertanya, saat ini perdebatan antar keberagaman tersebut sering kita jumpai di sosial media. Nah, menurut kalian semua, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian menemukan perdebatan antar yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia yang terdapat pada sosial media? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Octavia Dewi Ramesti. Silahkan. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar. Perkenalkan, saya Octavia, perwakilan kelompok 5. Pertanyaan kami yaitu, dalam kuesioner kalian menanyakan usia responden. Menurut kelompok kalian, apakah perbedaan usia berpengaruh terhadap cara pandang mereka menilai keberagaman itu sendiri? Apakah sudah jelas? Terima kasih. Ya, udah jelas pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Olivia Arjanti Soliha. Silahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Olivia Arjanti Soliha dari perwakilan kelompok 6. Izin bertanya, jadi menurut pendapat kalian, bagaimana dan contohnya itu dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ajaran Islam yang dapat diaplikasikan secara universal, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 7, silakan menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 8 tentang perdebatan di media sosial. Saya sendiri sebagai pengguna media sosial lebih memilih untuk membiarkan perdebatan tersebut. Namun, apabila salah satu pihak yang berdebat sudah menyerang pihak lain dengan ras, kepercayaan, atau agama, atau hal yang lain yang mana dianut dan dihormati oleh pihak yang diserang, saya biasanya akan mereport komentar orang tersebut dengan ujaran kebencian, dan saya biasanya langsung memblok orang tersebut. Itu hal yang saya pribadi lakukan jika melihat perdebatan agama di kolom komentar sesuatu. Apakah menjawab kelompok 8? Baik, terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab untuk kelompok 5. Pertanyaannya tadi dalam kuesioner kalian menanyakan usia responden. Menurut kelompok kalian, apakah perbedaan usia mereka berpengaruh terhadap cara mereka menilai keberagaman? Menurut kelompok kami, orang yang lebih matang usianya dapat mentoleransi keberagaman dengan bijak. Jadi kami memasukkan umur dalam kuesioner ini agar kami tahu berapa saja yang menjawab kuesioner kami, agar kita tahu, agar dapat mengetahui keberagaman, mentoleransi dengan bijak.
Terima kasih. Permisi, saya izin menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu menurut pendapat kalian bagaimana dan contoh ayat Al-Quran menjelaskan tentang ajaran Islam yang dapat diaplikasikan secara universal, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Okay. Ayatnya adalah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surah Al-Hujurat. Dari ayat tersebut kita dapat ngambil makna bahwa emang sudah diciptakan manusia banyak di dunia ini yang berbangsa-bangsa. Nah, Rasulullah juga pernah berpesan bahwa sampaikanlah salam kedamaian kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang tidak kamu kenal. Nah, di situ kita bisa mendapatkan bahwa Islam itu mengajarkan tentang ajaran yang bersifat universal. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Sudah, makasih Krisna. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan kelompok 3 yang tentang pengucapan Hari Raya. Menurut saya, yang dimaksud mampu menyikapi arah tindakan kita dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama non-Muslim tanpa melewati batasan-batasan hukum adalah, misalnya, kita tidak terbawa dengan cara berpakaian umat non-Muslim yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam. Contohnya seperti itu. Namun, untuk pengucapan selamat Hari Raya, Hari Natal, Paskah, atau yang lain-lain kepada umat non-Muslim, menurut saya pribadi masih dalam hal yang sangat wajar karena hal tersebut adalah bentuk dari toleransi antara umat beragama di Indonesia sendiri. Saya pribadi juga sering mengucapkan hari raya agama, hari raya umat beragama lain demi memperindah toleransi yang berlangsung di sekitar kita. Apakah menjawab kelompok 3? Oke, terima kasih atas tanggapannya kelompok 7. Sama-sama. Baik. Kemudian dilanjutkan dengan sesi pertanyaan terakhir dengan 3 pertanyaan. Untuk yang bertanya silakan. Baik, untuk Gumilang Al-Hafiz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gumilang Al-Hafiz, NRP 012, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya. Dari data yang telah disampaikan, para responden setuju bahwa Islam berpengaruh dalam membangun persatuan di tengah keberagaman. Lalu bagaimana dengan maraknya kasus terorisme yang mengatasnamakan Islam, padahal Islam sendiri tidak mengajarkan kekerasan dalam penyebaran agamanya? Bagaimana tanggapan kelompok kalian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ladifon Irmala Ulfan.
Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 ingin bertanya, kan dengan adanya berbagai konflik agama saat ini yang berhubungan dengan intoleransi, dapat dilihat bahwa banyak orang saat ini tidak paham terhadap rencana Allah dengan adanya keberagaman agama. Kayak Allah kan menciptakan agama beragam itu pasti ada tujuannya. Nah, menurut kelompok 7, rencana atau tujuan Allah ini apa dan apa pentingnya koeksistensi agama-agama yang beragam dalam rencana Allah ini? Terima kasih. Baik, untuk saat ini sepertinya hanya 2 pertanyaan. Untuk kelompok 7, silakan untuk menjawab. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan kelompok 4 tentang aksi terorisme. Kasus terorisme yang terjadi di berbagai negara, di Indonesia juga, tidak bisa disangkut pautkan dengan salah satu agama tertentu. Walaupun aksi terorisme tersebut mengatasnamakan agama kita, agama Islam, sebagai agama mereka. Namun, tingkah laku yang diperlihatkan oleh mereka tidak memiliki unsur-unsur inti dari agama Islam. Agama Islam tidak pernah mengajarkan pengikutnya untuk memaksakan pengikut agama lain untuk masuk ke dalam Islam. Apalagi dengan metode kekerasan yang dapat merugikan banyak sekali orang. Jika kita melihat aksi terorisme yang mengatasnamakan agama Islam sebagai agama mereka, tugas kita sebagai masyarakat yang hidup di negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan kepercayaan, kita dapat menunjukkan solidaritas kita terhadap umat kepercayaan lain atau umat agama lain dengan melindungi mereka sebagai sesama umat beragama. Contoh kecil untuk menjaga solidaritas kita dengan itu tadi, pengucapan selamat hari raya mereka. Mungkin itu membuat mereka lebih terasa nyaman, lebih merasa dihargai oleh mayoritas umat muslim di Indonesia. Apakah menjawab kelompok 4? Baik, mungkin bisa dilanjut, Mas Haji. Bisa dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 11 tentang konflik agama saat ini yang berhubungan dengan intoleransi. Dapat dilihat bahwa banyak orang yang saat ini tidak paham terhadap rencana Allah dengan adanya keberagaman agama ini. Menurut kelompok kami, apakah rencana Allah tersebut dan apa pentingnya eksistensi agama-agama yang beragam dalam rencana Allah? Menurut kelompok kami, keberagaman dan perbedaan ini dibuat oleh Allah sebagai cara agar manusia saling berhubungan baik dan toleransi. Memang Allah memiliki rencana, tetapi apakah kita sebagai ciptaannya paham maksud dari rencana itu? Rencana Allah pasti lebih besar dari yang manusia itu pikirkan. Terlepas dari itu, manusia seharusnya bisa saling bertoleransi terhadap perbedaan yang ada, termaksud agama. Karena itu, keeksistensi penting sebagai alat untuk menjalin silaturahmi dan mencapai tujuan bersama bagi kedua belah pihak dalam berbagai hal. Contohnya, keeksistensi antara kaum muslimin Mekah dengan Nasrani Madinah dalam peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana kelompok 11? Sudah menjawab, terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Arsyad Abdul Aziz. Silakan. Ya. Assalamualaikum sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Arsyad, NRP akhir 109.
mewakili kelompok 10, izin bertanya. Jika memang ajaran agama Islam berperan penting dalam membangun persatuan di tengah perbedaan, mengapa masih ada segelintir ormas Islam yang berbuat intoleran terhadap budaya, bahkan agama lain, dengan dalih tidak sesuai ajaran Islam? Bagaimana menurut kelompok Anda? Terima kasih. Oke, nama saya Krisna Putrayuda, izin menjawab pertanyaan dari Arsyad ya, kelompok 10. Menurut kelompok kami, bahwa intoleransi itu mengakar kuat pada kata insecurity, ya kan? Rasa tidak aman akan perbedaan. Ya, dia kayak risih gitulah. Nah, rasa tidak aman ini dikarenakan disinformasi yang terjadi turun-menurun. Rasa tidak aman terhadap perbedaan berasal dari otak purba, di mana jika kita tidak berkumpul dalam satu suku, maka kemungkinan survival kita lebih kecil. Sayangnya mentalitas ini masih terbawa sampai sekarang dan membuat manusia berpikir bahwa agamaku lah yang paling benar. Nah, di luar itu salah. Jadi orang tuh masih berpikir kayak agama kita paling benar gitu-gitu. Tapi emang pada dasarnya insecurity itu udah ada dari dulu dan masih turun-temurun sampai sekarang. Seperti itu. Baik, dengan terjawabnya. Ya, sepertinya saya perlu berpendapat tentang masalah pluralisme dalam agama yang sudah disampaikan sama teman-teman kita. Jadi, apa yang sebelumnya disampaikan itu perlu dikoreksi kembali karena semua sumber hukum Islam itu tidak bisa berasal dari pendapat pribadi kita, terutama mengenai masalah konsep toleransi akidah seorang muslim terhadap agama lainnya. Karena itu saya menyarankan kepada teman-teman semua dalam hal menyikapi toleransi di Indonesia, kita perlu mengembalikan kembali nilai dasar apa itu Islam, sehingga tidak menyelewengkan Islam sebagai agama yang sama dengan agama yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya untuk Muhammad Zakwan. Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir, akan menandakan bahwa presentasi dari kelompok 7 setelah usai. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Sebelumnya, jika diawali dengan doa, maka alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Baik, saya moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.